Selamat datang di dunia kegelapan. Apakah Anda siap untuk memasuki alam gaib, mengungkap misteri, dan merasakan kengerian yang menggigit? Masih di channel Chong Chuli, kita akan menjelajahi cerita-cerita menyeramkan, hantu-hantu yang tersembunyi, dan rahasia-rahasia gelap yang menghantui pikiran kita. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan momen ketika kita membuka pintu menuju ketidaknyamanan dan ketakutan. Siapkan diri Anda, karena kita akan menggali lebih dalam ke dalam bayangan-bayangan yang tersembunyi di balik layar malam. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam alam gelap yang menanti. Misteri RSUD Kebumen. Rumah sakit daerah Kebumen yang terletak di Dukuh Bojong, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, saat ini telah kosong, tidak dihuni karena rumah sakit ini sudah dipindah. Pada zaman penjajahan Belanda, rumah sakit ini bernama Hospital Panjurung atau Rumah Sakit Zending. Rumah sakit ini dahulu dikelola oleh pemerintah Belanda. Rumah sakit tersebut pernah juga diserahkan kepada Jepang sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia pada 17 Agustus 45. Pengelolaan rumah sakit kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kebumen. Diketahui bangunan rumah sakit itu terdiri di atas tanah seluas 2,9 hektar. Karena sudah tua dan rapuh, sejak tahun 2014 bangunan tersebut tidak lagi digunakan sebagai RSUD Kebumen. Dan seluruh operasional rumah sakit dipindah ke gedung baru di Jalan Lingkar Selatan Kebumen dengan nama RSUD Dr. Sudirman. Setahun lebih persisnya sejak 15 Januari 2014, pelayanan RSUD Kebumen mulai dipindahkan ke gedung baru di Jalan Lingkar Selatan Muktisari Kebumen. Sejak saat itu, bangunan lama di Jalan Rumah Sakit nomor 13 Bojong Panjer Kebumen mulai dikosongkan. Dan benar-benar kosong pada Maret 2014. Suasana dalam lingkungan RSUD lebih sepi lagi. Bekas ruangan, baik untuk perkantoran maupun bangsal-bangsal rumah sakit, sudah dipenuhi dengan sampah. Daun-daun kering berserakan dan menumpuk tak terurus, minus sejumlah fasilitas yang sudah mulai dimakan usia. Secara keseluruhan, kondisi bangunan masih terlihat bagus. Hanya coretan cat dan pilok membuat bangunan yang menempati lahan seluas 2,9 hektar itu terlihat mangkrak. Banyak kejadian aneh terkait kosongnya RSUD lama tersebut. Salah satu yang santer terdengar di masyarakat Kebumen adalah cerita seorang warga Kecamatan Krakal yang datang ke RSUD saat istrinya hendak melahirkan. Menariknya, orang itu merasa seakan-akan masih memberikan pelayanan medis seperti biasanya. Dia datang malam-malam dan mengatakan masih ada bidan dan perawat yang menolong proses persalinan istrinya. Untungnya anak itu lahir dengan selamat. Orangnya sadar kalau RSUD sudah tutup baru di siang harinya. Dan anehnya, ayahnya itu tidak tahu kalau lokasi RSUD baru sudah dipindahkan ke perempatan Muktisari, Jalan Lingkar Selatan.
Selama sepasang suami istri berada di RSUD, juga seakan-akan masih banyak pasien berdatangan untuk memeriksakan diri ke ruang poli yang ada, baik itu poli umum, gigi, THT, dan lain-lain. Lorong rumah sakit juga dipenuhi oleh antrian pasien yang sedang menunggu di kursi tunggu, ramai seperti layaknya pelayanan rumah sakit yang lain. Seramnya lagi, kalau malam terdengar suara-suara yang tidak kelihatan wujudnya. Menambah angkernya suasana lingkungan di RSUD tersebut. Warga yang sering melewati bekas bangunan itu saja kadang merinding, terbawa oleh suasananya yang gelap. Tidak ada lampu. Tempat ini memang sepi. Namun masih sesekali ada anak-anak datang untuk sekedar bermain. Selain itu, salah satu warga pemilik warung sekitar telah terbiasa dengan keadaan sepi seperti itu dan bertahan berdagang di sekitar dan tampak aman-aman saja. Namun terkadang ada hal aneh yang dilihatnya, mulai dari adanya warga yang tiba-tiba mengalami kesurupan. Setelah diselidiki oleh orang pintar, sebuah pengakuan menuturkan dia seorang perempuan penunggu rumah sakit tersebut. Adanya warga yang tiba-tiba mengalami kesurupan. Ketika kesurupan menuturkan dia seorang perempuan penunggu rumah sakit tersebut. Selain itu, tukang becak yang mengantarkan seorang perempuan ke RSUD yang mengaku bahwa ia dari Keraton Jogja dan kemudian menghilang setelah sampai di rumah sakit. Perempuan tersebut juga membayar ongkos becak layaknya penumpang seperti biasanya. Padahal sebenarnya yang terjadi, bangunan mangkrak yang lama tidak ditempati itu telah dihuni oleh penghuni dunia lain. Terlepas dari cerita semacam itu, kata warga, mereka berharap Pemkab Kebumen segera memastikan peruntukan bangunan RSUD lama ke depan. Apalagi informasi yang berkembang peruntukan RSUD lama tersebut belum jelas hingga kini. Awalnya kami mendengar bangunan RSUD akan dibangun rumah tahanan atau rutan. Namun belakangan katanya untuk sekolah tinggi keperawatan. Kata salah seorang pemilik warung yang masih tersisa bernama Khalifah. Khalifah sendiri bukan satu-satunya pedagang yang masih bertahan. Satu lagi yang masih bertahan pemilik warung di belakang RSUD. Sampai sekarang, sebagian kalangan masyarakat di sekitar bekas bangunan RSUD lama tersebut sangat mengharapkan agar bangunan itu segera direhab atau dipugar jika memang rumah cagar budaya. Karena RSUD tersebut sangat menyeramkan dan banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami ketika melewati bangunan tersebut. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.